Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diani Indah Agustin dengan NRP 23-2019-029 dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya yang berjudul Peta Zona Potensi Penangkapan Ikan atau ZPPI di Perairan Selat Sunda. Sebelumnya, perairan Selat Sunda memiliki luas perairan kurang lebih 8.138 km persegi. Selat ini berbentuk seperti corong yang bagian utaranya itu berukuran lebih sempit, yaitu sekitar 24 km, dan lebih dangkal, yaitu sekitar 80 meter. Sedangkan untuk bagian selatannya itu memiliki lebar sekitar 100 km dan kedalamannya yaitu mencapai 1.575 meter. Menurut Birowo pada tahun 1983. Nah, perairan Selat Sunda ini memiliki potensi perikanan yang tinggi dan menjadi salah satu lokasi kegiatan perikanan tangkap, baik perikanan pelagis, demersal, maupun karang. Dengan penginderaan jauh dapat dikombinasikan dengan sistem informasi geografis untuk menentukan zona potensial penangkapan ikan atau ZPPI. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan zona potensial penangkapan ikan dengan melihat kondisi perairan yang merupakan habitat dari suatu spesies menggunakan data parameter suhu permukaan laut atau SPL dan klorofil A atau CHL. Nah, suhu permukaan laut dan klorofil A merupakan parameter yang penting untuk mengetahui zona potensial penangkapan ikan ini. Nah, metode yang digunakan itu dalam penelitian kali ini yaitu analisis suhu permukaan laut dan klorofil A menggunakan data citra satelit Aqua atau Terramodis yang diolah dengan software SIDAS dan ArcGIS. Nah, selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian dalam penelitian kali ini. Nah, yang pertama itu kita melakukan pengumpulan data yaitu data modis level 2, HDF, dan IKM, yang selanjutnya data tersebut nanti diimport ke dalam software SIDAS. Nah, dari software SIDAS itu kita akan melakukan pre-processing yang di dalamnya itu melakukan koreksi radiometrik dan geometrik, dan nanti hasilnya itu dapat berupa data SST yaitu sea surface temperature, RGB, red, green, blue, dan data chlorophyll concentration atau CHL. Nah, dari yang nantinya akan diekspor ke dalam Excel. Nah, dari Excel itu nanti akan diolah di ArcGIS, yang dimana di ArcGIS itu akan menggunakan metode IDW atau Inverse Weighted to dan Intersect, yaitu melakukan overlay antara data suhu dan data klorofil. Nah, selanjutnya setelah dilakukan olah di ArcGIS itu kita akan mendapatkan peta zona potensial penangkapan ikan di perairan Selat Sunda. Berikut ini adalah hasil peta zona potensi penangkapan ikan atau ZPPI di perairan Selat Sunda dengan menggunakan data klorofil A pada bulan Januari tahun 2020 dan data SPL pada bulan Januari tahun 2020. Nah, dapat dilihat juga di sini itu ada Provinsi Banten. Di sini itu ada Provinsi Banten dan di sini ada Provinsi Lampung. Nah, Selat Sunda itu berada di sini, daerah sini. Lalu di sini ada Samudra Hindia dan sini adalah Laut Jawa. Nah, dapat dilihat juga untuk titik zona potensi penangkapan ikan itu ada 10 titik, yang dimana untuk titiknya itu lebih cenderung di Selat Sunda yang lebih cenderung ke arah Samudra Hindia dibandingkan dengan titik yang lebih cenderung ke arah Laut Jawa. Nah, untuk pembahasannya itu zona potensial penangkapan ikan atau fishing ground adalah lokasi tempat ikan banyak berkumpul di mana tempat tersebut dapat dilakukan penangkapan. Nah, berdasarkan hasil tersebut itu terdapat 10 titik ZPPI di perairan Selat Sunda. Nah, ZPPI itu dipengaruhi oleh parameter oceanografi. Salah satunya itu data SPL dan sebaran klorofil A di perairan tersebut. Nah, penentuan daerah penangkapan ikan itu dapat didekati dengan mencari indikator-indikator oceanografi yang mempengaruhi daerah penangkapan ikan di suatu wilayah perairan. Menurut Muklis pada tahun 2019. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, itu didapatkan deskripsi secara umum bahwa karakteristik SPL atau suhu permukaan laut di daerah potensial penangkapan ikan itu berkisar antara 28 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk daerah potensial tersebut memiliki konsentrasi klorofil A antara 0,2 mg per M pangkat 3 sampai dengan 2,5 mg per M pangkat 3. Nah, untuk keberadaan konsentrasi yang baik, itu klorofil A itu di atas 0,2 mg per M pangkat 3 yang mengindikasikan keberadaan plankton yang cukup untuk keberlangsungan hidup ikan-ikan ekonomis.
Sedangkan untuk data SPL yaitu suhu permukaan laut untuk penyebaran ikan pelagis kecil seperti layang dan kembung itu berkisar antara 28,7 derajat Celcius hingga 31,1 derajat Celcius. Nah, untuk satelit aqua atau teramodis itu dapat dimanfaatkan untuk mengetahui titik zona potensial penangkapan ikan atau ZPPI dengan menggunakan data citra suhu permukaan laut dan klorofil A. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa perairan Selat Sunda itu dapat dikatakan subur. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.